warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Alhamdulillah dengan nilai 30308 dan rekan Saya Khoirunisa dengan nilai 3033113. Baiklah, kami akan menjelaskan yaitu tentang modul 8 yang berjudul Interferometer Michelson dengan dosen mengaku yaitu Ibu Leni Azarius Fitri MSI. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan eksperimen interferometer Michelson ini yaitu yang pertama, menjelaskan proses terjadinya interferensi cahaya pada alat interferometer Michelson. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara panjang gelombang cahaya yang berinterferensi dengan banyak fringe atau jumbai. Dan yang ketiga, menentukan panjang gelombang cahaya laser dengan interferometer Michelson. Adapun untuk teori dasarnya yaitu interferometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang gelombang atau perubahan panjang gelombang dengan ketelitian yang sangat tinggi berdasarkan pola interferensi. Apabila dua berkas cahaya yang korehen bertemu pada suatu titik akan dapat menimbulkan gejala interferensi cahaya. Interferensi adalah fenomena yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang saling tumpang tindih dan menghasilkan gelombang baru dengan amplitudo yang berbeda. Efek dari interferensi cahaya ini hanya dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang. Thomas Young merupakan orang pertama yang menunjukkan pola interferensi dari dua berkas cahaya yang dilewatkan melalui dua celah sempit yang sejajar. Kemudian disusul oleh Michelson yang menemukan pola interferensi cahaya dengan perangkat percobaan yang menggunakan bahan setengah cermin atau beam splitter dan dua buah cermin datar seperti pada gambar 2. Cahaya dari sumber laser didatangkan pada beam splitter yang dapat merefleksikan sebagai cahaya yang datang dan meneruskan sebagian lagi. Cahaya yang direfleksikan menuju cermin datar M1 dan cahaya yang ditransmisikan menuju cermin datar M2. Oleh masing-masing cermin datar, kedua berkas cahaya yang datang akan direfleksikan kembali ke arah beam splitter dan akhirnya jatuh pada layar. Jika jarak antara beam splitter terhadap cermin M1 dan M2 adalah sebesar L, maka panjang lintasan cahaya yang datang dan dipantulkan kembali oleh cermin menjadi 2L. Pola interferensi juga akan berubah bila cermin M2 digeser sejauh dm, sehingga beda lintasan cahaya yang jatuh kembali pada beam splitter setelah dipantulkan kedua cermin menjadi 2 dm. Seandainya cermin M2 digeser sebesar mendekati beam splitter, panjang lintasan cahaya akan berkurang sebesar 2 kali 1/4 lambda sama dengan 1/2 lambda. Lambda sama dengan 2 dm per m. Adapun keterangannya, lambda merupakan panjang gelombang cahaya yang digunakan, dm merupakan jarak pergeseran cermin, dan m adalah jumlah jumbai interferensi. Adapun peralatan yang digunakan yaitu ada satu set peralatan interferometer Michelson yang dimana komponennya itu terdiri dari M1 atau cermin tetap dan M2. Di sini juga ada beam splitter dan juga sekrup mikrometer. Kemudian di sini ada sumber laser, ada sebuah lensa positif dengan jarak fokus 18 mm dan juga layar yang berupa kotak yang dilapisi dengan kertas putih. Untuk prosedur pada eksperimen ini yaitu untuk menentukan panjang gelombang cahaya, yang dimana pada langkah pertama yaitu kita menempatkan sinar laser berada di depan alat interferometer Michelson, yang dimana dengan jarak 15 cm. Yang kedua yaitu menghubungkan sinar laser dengan sumber tegangan atau saklar. Kemudian kita menghidupkan sinar lasernya itu dengan menekan tombol yang ada di belakang ke on.
Nah, kita melihat sinar lasernya sudah hidup dan dipantulkan kepada layar. Yang ketiga, prosedur berikutnya yaitu mengatur posisi beam splitter, yang dimana jika pada layar cuma terdapat dua titik. Ini kan sudah terdapat satu titik. Dan pada beam splitternya itu berada di posisinya berada di 45 derajat. Yang dimana pada M1-nya tetap dan M2-nya juga. Kalau misalnya terdapat dua cahaya seperti ini, maka kita mengatur pada M1-nya itu cermin tetapnya, yang sebelah bawah ini adalah bagian horizontalnya, yang di atas ini adalah vertikalnya. Jika kita ini seperti pada layar, ini kan berada pada satu di atas, satu di bawah, yang dimana kalau kita ingin membuatnya menjadi satu sejajar, maka kita akan memutarnya ke kiri karena karena kita ingin menjajarkannya ke kanan, maka kita putar ke kiri secara perlahan. Sudah sejajar, maka kita putar dia ke yang bagian vertikalnya ke kanan. Yang bagian vertikal ini untuk kalau menaikkan ke kanan. Nah, setelah sudah menjadi satu cahaya ataupun satu sinar, maka kita memasang bagian yang lensa positifnya pada lensa sumber laser. Baiklah, sudah terdapat pada layar setelah kita membuat lensa positifnya. Kemudian jika terdapat pada layar seperti ini, maka kita mengatur lagi sehingga terdapat sinar terang dan gelapnya. Kita memutarnya secara perlahan agar tidak terjadi kerusakan. Jika sudah terdapat pada layar seperti ini, dia ada seperti bulat-bulat, ada yang bagian terang dan ada bagian gelapnya, maka bisa kita melakukan pengambilan data, yang dimana pada satu putaran ini merupakan satu jumbai. Jika sudah terdapat seperti ini pada layar, maka kita memberikan patokannya yaitu titik pusat. Lalu kita mengambil data pada tabel 1, yaitu dengan jumlah jumbainya itu 20 jumbai. Untuk selanjutnya yaitu kita memutar sekrup mikrometernya ini sampai skala 0 sejajar dengan sumbu utama pada garisnya yang ini. Setelah sejajar pada layar ini jumbainya, dimana kalau dia masuk ke dalam itu dihitung 1 jumbai. Untuk pengambilan datanya kita mulai. Kita akan memutarnya berlawanan arah jarum jam dan menghitung berapa jumbainya, menghitung jumbainya sampai 20 jumbai. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setelah 20 kita lihat dia pada sekrup mikrometernya ini berada pada skala 6. Kemudian itulah nilai dari DM-nya, jarak
pergeseran cerminnya itu berada di 6 secara perlahan supaya jumbainya itu kita bisa menghitungnya secara pelan-pelan juga, tidak buru-buru. Dan begitu juga pada untuk tabel kedua yaitu 40 jumbai. Lalu untuk pengolahan datanya di mana M yang tadi adalah 20 jumbai dan jarak pergeseran yang tadi adalah 6 mikrometer, diubah jadi meter. Lalu untuk panjang gelombangnya itu 660 nanometer, di mana untuk nilai meternya itu 660 dikali 10 pangkat 9 meter. Lalu untuk rumus yang digunakan yaitu panjang gelombang ukur sama dengan 2 dm per m, dimana kita masukkan dm-nya itu 6 kali 10 pangkat minus 6 meter di per 20, didapatkan hasilnya itu 0,6 mikrometer, lalu dijadikan nanometer, lalu diubah menjadi meter, sehingga untuk KSR-nya kita dapatkan lambda hitung dikurang lambda ukur per lambda hitung dikali 100% sama dengan 8,3%. Baik, sekian dari hasil percobaan kami pada eksperimen kali ini yang berjudul interferometer Michelson. Terima kasih.